Halo semua, terima kasih sudah hadir di dalam acara kita kali ini. Ini adalah debat perdana pertama kalinya kita akan lakukan. Semoga kita bisa lakukan ini di kemudian hari. Nah, debat kali ini kita akan menggunakan format yang berbeda dari yang biasanya ya. Soalnya kita nggak berharap ini menjadi debat kusir. Jadi kita akan berikan waktu dan kita akan bikin ronde dan kita akan berikan waktu masing-masing. Jadi begini, ronde pertama, ronde kedua, dan ronde ketiga. Ronde pertama adalah peserta pertama memberikan argumen, setelah itu peserta yang kedua memberikan sanggahan, peserta ketiga memberikan sanggahan balik. Itu ronde pertama. Ronde kedua dibalik. Peserta kedua yang memberikan argumen, setelah itu diberikan sanggahan, dan setelah itu diberikan sanggahan balik. Ronde ketiga kita akan berikan kesempatan bebas untuk langsung saling debat tanpa ada jeda gitu. Jadi sekarang kita akan berikan waktu masing-masing. Cuma sebelum itu kita kenalan dulu ya, paling sama kalau Fatimah sepertinya sudah kita kenalan, berarti kita belum kenalan sama Ramatorik. Halo, selamat malam Ramatorik. Iya. Halo Ramatorik, apa kabar? Iya. Oke, Alhamdulillah. Ramatorik, ini supaya teman-teman kan Ramatorik nggak tampil wajah ya, supaya teman-teman juga tahu bahwa Ramatorik benar-benar Muslim, bisa tolong ucapkan kalimat syahadat mungkin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya, Ramatorik ini Muslim, jadi kita bukan rekayasa. Soalnya saya nggak mau sampai nanti disangkanya Ramatorik buat Islam, kita cuma rekayasa doang atau apa enggak ya. Oke, kita mulai aja berarti karena kita udah telat juga ya. Kita mulai dari Ramatorik, kita akan mulai babak pertama ya. Babak pertama ini kita akan berikan waktu untuk Ramatorik 2 Bentar Kak, mau nanya bentar Kak. Kan tadi saya disuruh syahadat ya. Ya. Bisa gantian ke ini nggak Kak? Bisa. Ke Kak Fatimahnya. Bahwa Kak Fatimah pernah Islam gitu. Loh, maksudnya saya suruh bersyahadat Muhammad bersyahadat nggak mungkin. Nggak bisa dong. Bukan gitu, maksudnya. Baca ayat. Baca ayat cukup? Oke, baca ayat. Bukan gitu Kak. Maksudnya gimana sih? Kakak, ini ya Kak, ini pasti semua Muslim pasti tahu gitu. Coba Kakak lafalin fi'il madi wazan fa'ala Kak. Fi'il madi maksudnya disuruh baca apa bagaimana? Iya, suruh dibaca. Fi'il madi wazan di surat apa? Itu bukan surat Kak. Itu jadi sastra Kak. Itu sastra. Yang biasanya Muslim itu pasti tahu Kak. Oh masa? Saya udah lupa itu kalau soal sastra itu udah, soalnya saya dari tahun 2001 saya sudah nggak apa lagi maksudnya nggak berkecimpung lagi di dalam Islam. Jadi saya sudah fokus dalam kekristenan, otomatis saya sudah tidak mengingat itu lagi. Menurut saya juga nggak penting kali ya. Buat apa itu? Saya juga nggak minta kamu untuk percaya saya dari Muslim juga nggak masalah. Karena gini, di dalam kekristenan Fatimah itu ada ayat yang dihafal, Fatimah, ayat pendek aja lah kalau gitu. Ya bisa. Surat An-Nas ya. Ikhlas. Al-Ikhlas. Sebentar, Al-Ikhlas tuh yang mana ya? Sebentar. Al-Ikhlas tuh yang Al-Ikhlas. Soalnya itu kan paling mudah Kak. Itu udah paling mudah. Bentar, soalnya kadang-kadang saya lupa ayatnya, tapi ininya kayak gimana, tapi kalau sudah baca tadi saya pasti ingat. Iya. Oh, qul huwallahu ahad ini ya? Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ini ya. Kenapa bacanya kayak gitu ya, Kak? Nanti dulu Kak, bentar. Kenapa bacanya gitu ya, Kak? Bukan gitu, Kak. Iya, bukan gitu. Oh, maksudnya suruh
suruh ininya harus panjang, pendek gitu maksudnya. Qul Betul, betul. huwallahu Iya, ahad, iya, iya. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam Bukan yakul gitu juga, Kak. lahu kufuwan ahad. Maksudnya gimana sih? Bukan gitu juga. Jadi, saya yang bacanya, Kak. Kalau Oke. sebentar, Mungkin Kakak, mungkin Dek, kalau misalnya gini, nanti dulu, yang penting nanti itu dulu. kita Mungkin bisa Kakak baca. dulu. Kalau misalnya gini, Jadi, bahasa Arab itu kamu misalnya kayak pujian dari Jawa Timur beda, Jawa Tengah beda, bahasa Sunda juga beda. Itu enggak, Kak. beda-beda Soalnya logatnya. kalau Al-Quran itu kan gini, Kak. Kalau Al-Quran itu udah paten. Paten Ya kamu udah, itu kamu tadi coba juga paten. Coba kamu kamu baca. yang Hmm. udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Kak. Cara bismillahnya kayak gitu. Oh, maksudnya suruh Ya. dari a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya. Iya, coba Kak. Gitu. Oh, Kakak ngomong dan dong dari tadi. Oke. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Cukup? Bedakan dengan bacaan saya, Kak. Aduh, ini A'udzubillahi orang minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, kalau Oke, kamu stop, masih stop, Qul stop. Islam, kalau saya huwallahu masih ahad. Islam, saya juga Allahu fasih. samad. Lam Ini yalid ini wa lam mau yulad wa sengaja lam ini, yakul sengaja lahu ini. kufuwan ahad. Jadi gitu, Kak, Ya bacanya. iya begitu. Kenapa Kakak Emang iya begitu. bacanya Ya gitu, udah, Kak? Torik, Iya. hari ini kita nggak debatin itu. Uh, kita nggak Ulur-ulur debatin waktu itu. aja nih orang ini. Jangan diulur waktu karena kita kan waktunya terbatas ya. Katanya Jadi minta mendingan kita 30 menit doang. Oke? Iya. Oke. Oke. Kamu Kita buktikan mulai dari saja. kamu. Kita mulai dari kamu. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan kasih argumen. Jadi ini ronde pertama ya teman-teman ya. Ronde pertama mulai dari Rama Torik akan berikan argumen kenapa dia berkata bahwa Muhammad adalah nabi. Setelah itu giliran Fatimah diberikan waktu 3 menit untuk memberikan sanggahan. Setelah itu kita akan berikan waktu lagi kepada Rama Torik untuk memberikan sanggahan balik. Setelah itu ronde kedua, Fatimah yang akan memberikan argumen kenapa dia berkata bahwa Muhammad bukan nabi. Setelah itu Rama Torik yang akan memberikan sanggahan. Setelah itu Fatimah yang akan memberikan sanggahan balik. Setelah itu kita akan berikan keduanya kesempatan untuk diskusi secara bebas. Oke? Aturannya seperti itu. Silakan waktunya saya berikan kepada Rama Torik 2 menit untuk memberikan argumen kenapa Rama Torik berkata bahwa Muhammad adalah nabi, dimulai setelah bunyi bel ini ya. Bentar, Kak. Oh, ya silakan Rama Torik bisa mulai. Ya, ambil minum deh, bentar deh. Saya mau ambil minum, Kak. Mau ini minum dulu, Kak. Ya, silakan. Ya, kita tunggu ya teman-teman ya.
Iya, Kak. Halo? Udah siap? Iya. Oke. Waktu 2 menit, kamu silakan berikan argumen kenapa menurut kamu Muhammad adalah nabi. Oke? Silakan, saya akan mulai waktunya setelah kamu bicara. Ketika kamu mulai bicara, silakan. Iya, Kak. Kan maaf nih, ngambil perjanjian lama ya. Jadi kan di perjanjian lama ada kata-kata gini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau Musa. Ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Jadi di sini, Kak, Ya, silakan Rahmatorik. Ini waktu 2 menit khusus kamu yang bicara. Kamu nggak akan dipotong. Silakan lanjutkan. oh ya. Terus. Nah, Rasulullah SAW di sini banyak menunjukkan perkataannya itu benar. Tidak ada kesalahan pada perkataannya, Kak. Seperti Rasulullah berkata, Ali akan meninggal nanti dalam keadaan berdarah. Benar, Ali dan keadaan berdarah. Oke. Lalu, waktunya sudah selesai yang ya. lainnya, 2 menit waktunya sudah selesai. Kita akan berikan kesempatan untuk Fatimah ya, gantian ya. Oke, baik. Terima kasih, saudara, apa tadi namanya? Rahmat. Sebentar. Kok hilang? Sebentar. Kita kasih waktu sama, ini sekarang kita kasih waktu Fatimah untuk memberikan sanggahan 5 menit, sorry. Oke. Baik. 5 menit. Terima kasih untuk saudara. Tunggu sebentar ya. Kita mulai setelah bunyi. Silakan mulai. Oke, siap. Terima kasih untuk saudara, siapa tadi, Rahmat Torik ya? Siapa tadi, Rahmat Torik. Terima kasih. Kalau Anda mempercayai bahwa Bible kami adalah yang bisa dipercaya untuk mencari kebenaran tentang siapa Muhammad, gitu ya. Kalau menurut Anda Muhammad itu sebagai nabi dan mengambil rujukan di dalam Ulangan 18, saudara akan saya ajak untuk menyimak dari ayat 9-nya ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Saudara Muhammad Torik bisa paham ya, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ini artinya bicara mengenai tentang bangsa Israel dalam posisi perjalanan dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, yang dimaksud adalah tanah perjanjian, yaitu bangsa Israel. Ya, di sini mengatakan apakah engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Lalu saya singkat katanya dari ayat 15 lagi ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan kubangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sekali lagi, ayat 15,
ini memberikan penjelasan secara otentik ya, bahwa yang dimaksud adalah orang yang di dalam bangsa, di tengah-tengah bangsa Israel, karena bicaranya di hadapan Musa ya. Ini tidak mengarah kepada Muhammad ya, saudara Ahmad Thorik ya tadi, Ahmad Thorik ya. Jadi apa yang Anda klaim ini ternyata salah total, karena Anda hanya mengambil satu ayat tetapi tidak membaca ayat dari keseluruhan. Kalau Anda membaca dari ayat 9 sampai kepada ayat 22, itu sudah ditolak mentah-mentah sama Alkitab. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja Pak, untuk mempercepat lagi biar saudara Tarik ini bisa berargumen lagi. Bisa sanggah Kak? Halo Kak? Kakak? Halo Rahmat Kak? Thorik, kedengaran suara saya? Rahmat Thorik, ya? Ya. Kamu diberikan waktu Ya. 3 menit untuk menyanggah apa yang barusan dikatakan oleh Bu Fatimah ya. Oke? Iya Kak. Di sini tuh gini loh Kak. Kalimat di sini tuh bahwa Allah berkata, akan kubangkitkan seorang nabi yang akan aku taruh firmanku di dalam mulutnya. Lalu apa yang dikatakan dia adalah nyata Kak. Pasti terjadi. Saya di sini ngambil konteksnya ini syarat nabi. Ini syarat nabi. Dan jika dia berkata bohong, dia akan mati. Dia itu harus mati. Dan jangan engkau gentar kepadanya. Kan kayak gitu ya Kak? Benar tidak Kak? Rahmat Thorik, ini waktu untuk kamu 3 menit. Kamu silakan Ya. kalau kamu sudah selesai. Habis itu Rasulullah sabdanya itu selalu benar Kak. Masalah penyakit, Rasulullah pernah bersabda, apabila seekor lalat masuk ke dalam minum salah seorang kalian, maka celupkanlah. Kemudian angkat dan buanglah lalatnya, sebab salah satu sayap terdapat penyakit dan pada sayap lainnya adalah obat. Penelitian di sini, penelitian para ahli ketika ditemukan teleskop, mikroskop, mereka membuktikan bahwa sabda Rasulullah itu benar. Mereka pada bingung, kenapa Rasulullah bisa berkata dengan benar. Padahal pada saat itu tidak ada alat. Muhammad melakukan pengujian tidak pernah. Lalat ketika masuk ke dalam minuman, maka ketika minuman itu dimasukkan lalat, maka kata Rasulullah tenggelamkan dan angkat kembali, maka minuman itu akan netral dari penyakit yang ditularkan oleh lalat. Itu udah benar. Dunia kedokteran membuktikannya. Terus habis itu Rasulullah pernah bersabda bahwa kota Arab sebelumnya adalah hijau. Penelitian membuktikan bahwa dahulunya Arab adalah kota yang hijau, lalu menjadi gersang. Dan Rasulullah bersabda, di masa depan nanti Arab akan kembali hijau. Dan orang-orang Arab yang tadinya pengembala menjadi orang-orang kaya. Jelas, Dubai, orang-orang Arab benar-benar menjadi orang-orang yang kaya. Loh, perkataan Rasulullah itu benar, Kak? Oke, Rahmat Thorik, waktunya 3 menit sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke ronde berikutnya, ronde kedua. Oke, sekarang kita masuk ke ronde kedua ya. Di ronde kedua ini, tadi ronde pertama Rahmat Thorik yang memberikan argumen kenapa Muhammad adalah Nabi. Sudah disanggah oleh Fatimah dan sudah disanggah balik oleh Rahmat Thorik. Nah, nanti sekarang ini ronde kedua, Bu Fatimah yang akan memberikan argumen kenapa Muhammad bukan Nabi.
Rahmatorik yang akan memberikan sanggahan terhadap argumennya Bu Fatimah. Setelah itu Bu Fatimah yang akan memberikan sanggahan balik. Setelah itu ronde ketiga baru kita akan adakan tanya jawab secara bebas. Jadi saya tidak akan memberikan tanya. Halo. Tes. Ya, jadi saya tidak akan memberikan timer lagi pada ronde ketiga, karena ronde ketiga adalah tanya jawab secara bebas. Oke, sekarang kita masuk ke ronde kedua ya. Bu Fatimah, silakan berikan argumen kenapa Muhammad bukan Nabi, waktunya diberikan 2 menit. Setelah Bu Fatimah siap. Saya akan berikan bantahan lagi ya. Tadi si Rahmat Tarik tadi mengatakan masih memaksakan bahwa di dalam ulangan 18 ini masih dipaksakan menjadi yang dinubuatkan sebagai Muhammad. Saya bilang konteksnya tidak seperti itu, karena ini bicara di tengah-tengah kamu, ya, artinya Fatimah, di bangsa Israel. Oke, ya? Saya masih ajarin dulu Bu Fatimah. Ini bukan waktunya Bu Fatimah menyanggah pernyataan tadi. Ini ya, waktunya kan saya mengarah ke situ. Argumen. Ini saya akan mengarah ke situ. Oke. Justru saya membuktikan. Ya, oke. Saya buktikan bahwa ternyata di ulangan 18 ini tidak menggambarkan sebagai Muhammad. Tentang pembicaraan tentang kebenaran yang dibilang tadi itu salah kaprah. Karena gini, mengenai tentang lalat, ya. Mengenai tentang lalat, ilmiah yang mana, kedokteran mana yang membuktikan bahwa dicemplungin lalat itu suatu hal yang menyehatkan atau menjadi obat, ya. Karena kalau seandainya semua orang bisa menerima hal itu, maka kita nggak usah pakai tudung saji, ya kan? Tidak harus membunuh lalat gitu ya. Karena kalau memang lalat itu obat, kenapa para kedokteran tidak mencari lalat saja untuk menjadi obat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau betul si Muhammad ini adalah seorang nabi, maka harus dilihat dari Quran. Quran mengatakan bahwa seorang nabi seharusnya dia tidak mati karena racun. Karena Yesus mengatakan, bagi siapa yang mengikuti ajarannya itu tidak akan mati karena racun. Yang mengabarkan kebenaran tidak akan mati karena racun, apalagi seorang nabi. Ya, di dalam hadis riwayat mengatakan bahwa di hadis riwayat Ahmad ya di 102 mengatakan bahwa Muhammad ini justru bersumpah kalau dirinya seandainya itu bohong bahwa dia seorang nabi, maka dia akan mati racun. Tetapi kenyataannya benar-benar bahwa Muhammad adalah mati karena racun. Ya, ini dilanjutkan oleh hadis riwayat Muslim, ya, bahwa Muhammad ini bukan seorang nabi karena dia mati karena racun. Ya, kalau betul lalat itu bisa menjadi obat, kalau betul bahwa pipis onta menjadi obat, kalau betul bahwa waktunya sudah selesai ya, Bu Fatimah. Oke, silakan. Oke. Ya, kita berikan waktu untuk Rahmatorik. Ya, Rahmatorik, waktu 5 menit diberikan untuk Rahmatorik menyanggah apa pernyataan dari Bu Fatimah ya. Silakan. Halo Rahmatorik. Di unmute mic-nya. Halo Rahmatorik. Halo Rahmatorik. Apakah bisa terdengar? Halo Rahmatorik. Halo. Bu Fatimah bisa dengar suara saya? Masih bisa? Oke. Oke. Rahmatorik, udah bisa mulai? Oke, waktu 5 menit ya untuk menyanggah argumen dari Bu Fatimah. Oke, silakan. Nabi Muhammad kan
kalau nggak salah namanya Zakaria, orang Yahudi. Nah, ketika itu Rasulullah dikasih daging daging domba muda, nggak salah, karena Rasulullah itu sangat suka daging atau kambing yang paha, karena Rasulullah suka itu. Nah, ketika dikasih daging itu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku ini beracun. Jangan kau makan aku." Ketika itu Rasulullah sudah sedikit memakan dan masuk ke dalam tenggorokan Nabi Muhammad, sudah tertelan. Lalu malaikat Jibril berkata, apakah aku keluarkan ya Rasulullah?" Kata Jibril. Kata Rasulullah, "Tidak usah, tidak apa-apa." Dan sahabat-sahabat lain itu udah makan. Ada yang makan sedikit. Itu langsung badannya hijau. Racun ini sangat kuat. Dan Rasulullah itu, daging yang dimakan Rasulullah tidak membuat Rasulullah mati. Dan Rasulullah masih 3 tahun kemudian dan Rasulullah mengkurbankan 63 kambing atau onta, mengisyaratkan bahwa itu adalah umur Rasulullah. Dan turunlah surat terakhir bagi Rasulullah. Begitu, Kak. Itu 3 tahun, Kak. Gimana caranya racun itu bisa bertahan 3 tahun? Racun kuat bertahan 3 tahun, nggak realistis banget tuh. Sahabat lain baru makan dikit udah mati. Kayak gitu. Rahmatorik sudah selesai? Masih ada 2,5 menit. Mau Sudah, Kak. dimanfaatkan silakan. Sudah? Sudah ya? Oke. Halo? Rahmatorik sudah? Oke, sekarang kita Iya, Kak, berikan lagi waktu minum. kepada waktunya mau ini 2 menit masih ada sisa, mau diselesaikan Kak. atau pas ya? Oke. Ya. Halo Bu Fatimah. Ya, Oh sorry, salah. Ya, Bu Fatimah punya waktu 3 menit untuk menjawab sanggahan ya. Waktu oke, dimulai siap. ya, saatnya berbicara. Silakan. Oke, siap. Saya akan bantah ya. Sekarang begini, mau 3 tahun, mau berapa tahun pun, yang jelas kematiannya Muhammad itu diakibatkan oleh racun. Ya, ini kita bisa melihat dari Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya, jadi dia mengatakan, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaibar. Dan sekarang aku rasakan putusnya urat nadiku karena racun tersebut." Nah, kalau misalnya Nabi yang kamu pastikan itu bahwa dia betul utusan Tuhan, seharusnya matinya bukan karena racun oleh karena wanita Yahudi ini, ya. Tetapi dia harus bisa diselamatkan, bukan mati karena racun, saudara. Ya, ini membuktikan bahwa Nabi bukanlah seorang utusan Tuhan. Karena apa? Di dalam Alkitab, Yesus sudah memberikan penjelasan bahwa apalagi orang pilihan ya, di situ pengabar Injil yang dipercaya untuk mengabarkan Injil, bahkan ular saja itu tidak akan bisa tidak akan bisa mematikannya oleh karena racun, ya. Apalagi diracunin sengaja oleh orang, itu tidak mungkin karena penyertaannya ini benar-benar ada. Karena Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Begitu ya. Ini artinya penyertaan dikhususkan untuk orang-orang yang berperan penting ya untuk menyampaikan kebenaran.
Dan lagi saya mau memberitahukan kepada saudara Ahmad Taurik tadi ya, di Alkitab bahwa tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Ya. Ayatnya di mana? Di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ya, ini mengatakan ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ya, ini perkataannya jelas ya, bahwa hukum-hukumnya dan ketetapan-ketetapannya ini hanya kepada Israel. Seperti halnya Yesaya 43 mengatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Ya, ini jelas ya. Tadi dari Ulangan 18 yang diklaim, ya, saya tambahin lagi dari Mazmur 147, saya tambahin lagi dari Yesaya 43. Ya, ini memberikan pengetahuan secara jelas bahwa JHWH itu tidak pernah mengutus nabi di luar bangsa Israel. Ya, ditambah lagi dibuktikan pula kenapa seorang nabi mati hanya karena racun. Bukankah nabi adalah pilihan Tuhan? Kalau pilihan Tuhan seharusnya bukan hanya mati karena racun gitu. Masa cuman karena racun aja masa Tuhan nggak bisa nolong? Oke. Gitu. Waktunya sudah selesai ya Bu Fatimah. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita udah 2 ronde ya, ronde pertama dan ronde kedua kita sudah lewatin. Kita akan masuk ronde ketiga. Cuman sebelum masuk ke ronde ketiga, kita iklan dulu ya sedikit ya, teman-teman yang mau beli kaos atau tas tanpa ragi, teman-teman bisa beli melalui link yang ada di deskripsi video ini. Juga teman-teman yang mau mengisi acara berdebat, teman-teman juga bisa isi di formulir yang tersedia di deskripsi video ini. Oke? Jangan lupa kalau teman-teman suka acara seperti ini, kasih thumbs up supaya saya tahu bahwa teman-teman suka yang seperti ini, supaya nanti kita bisa lakukan lagi. Jangan lupa di subscribe dan juga di share ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini kita akan berikan waktu 15 menit ya. 15 menit untuk cukup gak ya 15 menit ya? Benar. Sorry. Kita berikan waktu 30 menit deh. 30 menit untuk kedua peserta untuk saling tanya jawab tanpa ada jeda ya. Jadi semua bisa langsung tanya jawab bebas, secara bebas, oke? Oke, sudah siap kedua peserta? Oke, siap. Oke, sorry. Oke, waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Rahmat Taurik, apakah sudah siap? Dinyalakan mic-nya. Halo, Rahmat Taurik. Halo, Rahmat Taurik. Mic-nya dinyalakan? Bisa? Halo, Rahmat Taurik. Oh, ini Rahmat Tauriknya masih mic-nya di unmute Rahmat Taurik. Itu mic-nya kamu mute itu. Bisa dibuka dulu mic-nya. Rahmat Taurik. Halo, Rahmat Taurik. Oke, ini kita ganti deh, jangan 30 menit lah. 15 menit aja cukup ya kayaknya ya. Ini sebenarnya dia sadar nggak sih kita ada di publik begitu? Masa dari tadi nggak? Masa dari tadi di mute terus ini? Bentar, tadi ya. Ada urusan bentar, Kak. Ya. Oke, sudah siap?
Ya, Rahmatorik sudah siap? ya. 15 menit ya. Ini bebas. Jadi silakan langsung tanya jawab berdua ya. Saya kasih waktu 15 menit. Waktunya mulai dari Oke, ya, saya mau silakan. bertanya dong gantian ya. Tadi kan yang pertama kan tadi Saudara Rahmat ya, sekarang saya gantian bertanya. Begini, ada desas-desus dan orang mempercayai bahkan dijadikan suatu agama yang paling besar di dunia ya. Bisa dikatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Yang saya pertanyakan adalah sebenarnya Muhammad yang disebut nabi dan juga penyempurna kitab ini sebenarnya disempurnakan ini di bagian mana? Dari segi hukumnya, dari segi ajarannya, dan segi petunjuknya. Jadi saya kepengen tahu alasan Muhammad ini mengklaim dirinya sebagai nabi dan saya kepengen tahu sebagai nabi penyempurna ini apa yang disempurnakan begitu. Penyempurna ajaran Ya. penyempurna ajaran Rasulullah, penyempurna nabi-nabi, ajaran nabi-nabi terdahulu adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang udah diturunin ke para nabi. Apa saja tuh yang disempurnakan? Lalu Dari segi hukumnya, dari segi ajarannya, dari segi petunjuknya. Coba, barangkali dalam Al-Quran itu lebih ada data yang lebih komplit ya. Jadi saya kepengen tahu nih. Coba silakan diperjelas. ya saya ngambil data dulu yang udah saya diinin. Yang pertama, Kak, Nabi Muhammad menyempurnakan syariat sholat. Syariat sholat? Orang-orang yang di mana? Ya, Di mana gini. ada perintah sholat 5 waktu di dalam Alkitab? Itu perintah siapa? Bukan sholat 5 waktunya. Bukan sholat 5 waktunya, Kak. Tapi gini, ibadah Yahudi yaitu berdiri dan sujud. Rasulullah menyempurnakannya dengan ditambahkannya ruku yang diberi oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Itu secara syariat. Secara syariat? Dan syariat itu bicara hukum. Ya. Syariat itu hukum. Syariat itu tata cara, Kak, jalan untuk menuju Allah. Iya, tata cara itu sudah dari hukum. Iya, itu hukum. Ini bicara hukum Tuhan apa hukum seremonialnya nih? Itu secara hukum seremonial ya, Kak. Oh, begitu. Seremonialnya tuh kalau kamu tahu di dalam perjanjian lama itu tentang apa saja? Adanya hijab juga, Kak. Rasulullah juga di perjanjian lama
wanita suruh menutup Mana rambutnya, ayatnya? dan Rasulullah Mana ayatnya? Di ayat berapa? Di pasal berapa? Di ayat berapa? Di surat apa? aduh, bentar Kak, saya lupa. Saya buka dulu Kak. Setahu saya itu tidak ada dalam perjanjian lama. Di hukum-hukum Taurat tidak ada itu. Kamu bisa bedain kan Taurat dengan Injil? Perjanjian lama dan perjanjian baru kamu bisa bedain kan? Jadi yang disempurnakan Muhammad ini dari kitab perjanjian lama atau perjanjian baru ini yang di bagian mananya, ayat mananya, tentang hukumkah, tentang ajarannya kah, tentang petunjuknya kah, tentang pribadi Tuhankah, itu harus lebih jelas seharusnya ya. Namanya penyempurna, itu harus lebih sempurna daripada isi daripada Alkitab. Karena di Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Yesus di situ sudah menggenapinya. Ya, dari hukum gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, mata ganti mata, tetapi di dalam perjanjian baru yang dibawa Yesus, dia sudah memakai hukum kasih. Lalu hukum kasih yang sudah dibawa Yesus disempurnakan seperti apa oleh Muhammad? Itu yang mau saya tahu. Karena kalau kamu membicarakan tentang perjanjian lama, itu kamu melompati perjanjian baru. Ya, karena perjanjian lama sudah disempurnakan dan sudah digenapi oleh Yesus. Itu ada dalilnya, Matius 5 ayat 17 tadi ya. Nah, saya kasih tahu kamu lagi. Seharusnya Muhammad sebagai penyempurna itu harus lebih sempurna ajarannya daripada Yesus. Dan ayat yang mana yang disempurnakan oleh Muhammad? Saudara Rahmat bisa mendengar suara saya? Ya Kak, bentar Kak. Terputus. Oke, waktu kita tetap jalanin ya. Ini kalau di arena nih out of the ring nih. Keluar dari ring ini. Iya, keluar dari ring dia. Keluar dari ring. Nggak apa-apa, kita masih punya waktu, kita tunggu waktunya. Jadi ya jujur aja nih Pak ya. Sebenarnya nggak usah harus Silakan, Pak. berbelit-belit ya, supaya semua orang ini bisa tahu yang disempurnakan oleh Nabi penyempurna ini apanya gitu loh. Kok masih lari ke perjanjian lama? Ya, dia memakai aturannya orang Yahudi. Sementara orang Yahudi ini tidak mempercayai namanya kitab Injil. Tapi sayangnya Al-Quran mempercayai Injil. Nah, seharusnya sebagai nabi penyempurna ini harus bisa lebih sempurna daripada Injil. Contoh ya, ini bicara mengenai tentang akses jalan menuju surga, ya kan? Di dalam Yesus itu sudah ada kepastian. Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Tiba-tiba di dalam kitab yang baru, ini simpang siur. Gitu kan? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara mengenai tentang pribadi Tuhan, yang dia telah mengatakan aku yang tetap sama, aku yang terdahulu dan aku juga yang terkemudian di Yesaya 48 ayat 12, ya, lalu digenapi oleh Yesus. Dia hadir sebagai yang terkemudian. Lalu di dalam kitab yang baru saya tidak melihat bahwa ada pernyataan aku sebagai yang terkemudian. Ya. Justru dan bahkan pribadi Tuhan ini tidak pernah nampak di hadapan utusannya Muhammad. Ini yang membuat saya semakin ragu. Nah, begitu pula nih Pak Tanpa Ragi ya, saya mau kasih tahu untuk pemirsa semua di rumah. Sewaktu saya dulu masih muslim, saya meyakini di Quran surat 61 ayat 6,
Mungkin Pak Tan Paragi bisa sambil share. Di Quran surat 61 ayat 6. 61 ayat 6. Iya. Nih. Dan ingatlah, mana sih Pak, sebentar, kurang ke atas sedikit Pak. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Ya, namun ketika Rasul itu Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ini dulu pemikiran saya. Tapi setelah saya selidiki di dalam kitab Injil dan saya sudah masuk Kristen, saya tidak pernah menemukan bahwa Muhammad ini diutus oleh Yesus sendiri sebagai utusan sesudahnya, ya, karena di Quran surat 61 ayat 6 ini mengatakan, katanya ada seorang yang namanya Ahmad itu akan datang sesudahnya Yesus, sesudahnya Isa, begitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah klaim yang sangat mentah karena tidak sesuai fakta yang di dalam Injil. Injil tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu mengutus seorang utusan yang di luar bangsa Israel. Begitu. Bahkan Yesus ya, mengatakan. Ramatori kembali datang. Oke. Silakan. Saya udah chat ya Kak. Ini baterai saya habis, ini udah bentar lagi mati. Jadi nggak ini kalau udah mati nggak bisa hidup lagi HP saya. Makanya tadi saya ngomong 30 menit aja Kak, nggak taunya udah lebih kan gitu. Di luar. Ya, sekarang masih ada 2 menit, silakan. Iya, di luar ekspektasi saya. Kan saya udah ngomong tadi 30 menit tuh. Ini udah 40 menit HP saya. Udah HP saya itu error Kak. Gitu. Oke, ini masih ada 2 menit, ini jangan di luar ekspektasi waktunya saya jangan gitu. disia-siakan untuk ngomong yang lain-lain. Lagi silakan. Iya, langsung Kak. Ini 2 menit. Saya ini ya Kak, baterai saya udah 2% ini Kak. Ya, mumpung masih bisa bicara, silakan batas saja. Oke. Jadi maksudnya gimana sih ini? Maksudnya dia nggak mau lanjut gitu ya? Atau gimana sih? Iya. Dia nggak mau lanjut karena dia katanya baterainya tinggal 2% gitu. Padahal kan dia tahu udah dari kemarin dia sendiri yang nantang kan, katanya mau debat. Ya berarti harus mempersiapkan dong baterainya dan lain sebagainya. Kenapa? Yang lucu dari tadi ambil minum saja udah ngabisin waktu. Gitu. Setiap kali menjawab butuh waktu, dia harus minum lagi. Oke, Bu Fatima silakan, masih ada waktu 1 menit, silakan lanjutkan argumennya kalau gitu. Oke, saya gini loh. Saya terkesan ketika saya menjadi seorang Kristen, itu saya menjadi kayak orang waduh gitu kan. Kenapa saya bisa terkaget-kaget? Karena dalam Quran surat 61 ayat 6 yang aku yakini bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah yang diutus setelah Yesus, ya, sebagai nabi penutup, ya. Tapi ternyata saya korek di Injil itu nggak ada, ya. Kita tahu ya Pak Kamparagi ya, mereka selalu bilang, Injil itu bukan kitab kamu ini, yang bukan Bible, bukan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang jadi masalah, saya lebih yakin lagi kalau
Quran ini benar-benar tidak memiliki data yang valid. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam mungkin Pak siapa namanya, Pak Tamparagi bisa cek juga ya, mungkin di bagian saya pernah mencatat dia itu di Al-Baqarah 2 ya. Ya, Al-Baqarah 2 kayaknya ya. Al-Baqarah 2 Oke. ayat 46. Oke, waktunya udah habis ya. Timernya udah 00. Kita tidak Jadi bisa lagi kita ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Cuman ini saya secara resmi saya nyatakan TKO kali ya. Atau apa oke, ini? oke. Atau ya Oke, baik. TKO atau gimana gitu. Soalnya nggak balik lagi pergi dan nggak balik lagi ya. Dan Oke. teman-teman juga lihat ya, bukannya saya yang ngusir atau bagaimana, tapi ya begitu aja ya. Oke. Dan saya rasa kali ini saya memberikan kesempatan yang sama fairnya untuk kedua belah pihak. Dikasih waktu yang sama, dikasih kesempatan yang sama, dan juga dikasih kesempatan harusnya cukup fair lah. Dan saya berharap kita bisa lakukan ini ke depannya. Debat seperti ini bukan debat kusir kan? Dari tadi kita nggak debat kusir kan? Kita nggak ada sering teriak-teriakan, nggak ada sering saling maki-makian, nggak ada. Dan ini yang saya harapkan kita bisa lakukan lagi di kemudian hari. Ini jadi seperti ini kan, jadi ada pembicaraan atau diskusi yang lebih menarik, yang lebih kondusif gitu ya. Oke, silakan Bu Fatimah. Jadi ya, kita nyatakan Bu Fatimah sebagai pemenang telak ya, ini soalnya soalnya pihak lawannya nggak balik lagi. Oke. Ya, sebenarnya jujur kalau dibilang menang mutlak ya belum, karena saya sebenarnya belum puas untuk ngebahas. Karena gini loh, yang tadi yang pertanyaan saya itu sebenarnya Nabi yang diklaim penyempurna ini apa yang disempurnakan gitu loh. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan di Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ini valid gitu. Ya, kalau bicara penggenapan artinya menyempurnakan kan? Gitu. Seharusnya kalau kita bicara logika, ya Al-Quran yang dikatakan itu Nabi sempurna, contoh ya mengenai tentang riwayat istrinya Adam, itu harusnya sudah tercatat di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada, ya kan? Lalu mengenai tentang disebutkan yang namanya Muhammad, itu di Al-Quran juga tidak disebutkan secara detail Muhammad bin Abdullah, gitu ya. Justru kita menemukan banyak hal di dalam hadis, gitu, mengenai tentang bidadari yang di dalam Quran bunyinya seperti apa, lalu di hadis dipermanis, begitu. Mengenai tentang hukuman neraka secara kekal, lalu dirubah lagi dengan neraka yang sementara, sesuai pelanggaran yang dilakukan manusia itu. Misalnya dosanya itu seperti cuman pencuri, ya bisa diampuni, nanti ditiriskan dan bisa dimasukkan di surga lagi. Ini artinya tidak konsekuen dengan pernyataan dalam Quran itu sendiri. Itu yang sebenarnya saya kepengen teman-teman muslim itu bisa mempertanggungjawabkan kalau klaim penyempurna seorang nabi dan juga Qurannya ini bisa dipublikasikan atau dinyatakan di ruang publik seperti ini, supaya semua orang tidak bertanya-tanya lagi. Karena gini Pak, ketika orang dari Muslim masuk Kristen, itu pertanyaannya semakin bergejolak, karena selama ini kita bertanya tidak akan pernah ada jawaban. Tetapi ketika kita sudah di dalam Kristen, bukan cuma lagi hanya bertanya, tetapi ribuan pertanyaan, ini membuat orang semakin semangat di dalam penginjilan. Kenapa penginjil itu kebanyakan dari luar? Karena ya itu tadi, pertanyaan yang selama ini terpendam, tidak pernah ada jawaban, ya. Lalu ketika kita benar-benar mengungkap gini ya, cari tahu, ya tiba-tiba kayak, ya ampun, iya ya, selama ini kita selalu didoktrin bahwa Kristen ini benci sama Islam katanya. Padahal di dalam Injil tidak pernah ada ajaran untuk membenci, ya. Itu ke satu. Keduanya,
kita didoktrin bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, nabi yang terakhir setelah Isa. Tetapi setelah saya cek, tidak ada di dalam Injil bahwa Yesus itu mengutus ada nabi yang baru setelahnya. Sementara Yesus berkata di Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridnya Pak Muhammad, gitu loh. Gitu Pak. Ya. Dan banyak lagi pertanyaan. Selama Bu Fatimah ketika di Muslim, pernah nggak bertanya-tanya, kan Muhammad adalah nabi terakhir. Al-Quran kan kitab terakhir, kitab penutup kan. Bagian penutupnya yang mana? Ayat terakhirnya yang mana? Yang ayat terakhir itu apa? Ayat terakhirnya ayat penutupnya apa? Ayat terakhirnya Anas, ayat pertamanya Al-Fatihah. Itu terakhir suaranya apa? Berhenti, Pak. Terakhir datang. Gimana, Pak? Itu kan ayat itu kan susunan setelah disusun oleh Utsman kan. Maksudnya wahyu terakhir apa? Terakhirnya apa? Suaranya berhenti, Pak. Putus-putus. Wahyu terakhir dari nabi terakhir apa? Oh, wahyu terakhir dari nabi terakhir. Wahyunya yaitu surat An-Nas. Iya. Itu yang terakhir. Iya, itu surat An-Nas. Yang terakhir turun. Iya. Oh. Oke. Kita udah 1 jam nih. Dan kita sudah selesai. Jadi sekali lagi deh ya, kita tutup aja. Sekali lagi teman-teman yang mau debat seperti ini, silakan teman-teman isi kolom deskripsi di bawah ini. Saya sudah taruh linknya untuk teman-teman isi formulir ya. Ini terbuka dan saya berharap teman-teman bisa lihat bahwa ini debat gitu. Pakai di kan video teman mau suaranya berhenti loh, Pak. Oke, berarti udah memang itu juga signal saya kurang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa.